Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Angkatan 36 Kelompok 4 Sub Kelompok 2. Pada hari ini kita akan menonton video terkait pada best practice dan best practice mengenai penerapan latihan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, analis survei pengukuran dan pemetaan penempatan Kantah Kabupaten Maros. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Sari. Silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Sari Safitri, analis hukum pertanahan penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bang Ronald. Halo, perkenalkan nama saya Ronald, formasi analis survei pengukuran dan pemetaan dari Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya mungkin bisa ke Bang Yusril. Terima kasih Bang Ronald. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra, analis hukum pertanahan Universitas Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkal. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Rehan. Terima kasih Bang Yusril. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Aditya. Saya berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke teman-teman, mungkin kita langsung saja kali ya pada video pertama mengenai best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN. Silahkan Kak. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL. Selanjutnya ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK, 31 tahun, serta MT alias KMR, 30 tahun. Mereka berperan sebagai calo. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Bahwa sertifikat ini memang sudah diterbitkan, yang seharusnya sudah sampai pada yang berhak, karena ada kekurangan sehingga belum tersampaikan. Nah, dalam proses itu kemudian ada pemohon lain. Nah, si pemohon lain ini menggunakan sertifikat yang si petugas ini menggunakan sertifikat yang sudah ada nih, yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan isinya itu dibaikin isinya. Jadi warakahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah, itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun angkat bicara. Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Seperti minimal kalau di dalam surat adalah 1 minggu sekali diadakan untuk refresh password. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan,
dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Niko Zulfikar, Kompas TV Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, setelah menonton video mengenai contoh best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN, apa nih pendapat teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari Kak Yusril. Bagaimana pendapatnya, Kak? Terima kasih dari atas keputusannya. Saya ingin berkomentar bahwa apa yang ditampilkan dalam video tersebut sangat disayangkan ya. Apalagi menurut saya apa yang dilakukan oleh ASN ini sangat jauh dari apa yang ingin dicapai dalam manajemen ASN. Seperti yang kita manajemen ASN itu kan adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang berprofesional, memiliki nilai besar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Nah, selain itu, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini juga telah mencederai kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 4 Ayat 2, terutama pada poin melaksanakan tugas dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memegang teguh nilai dasar ASN dan menjaga reputasi dan integritas ASN. Nah, menurut saya untuk atas kasus-kasus pertahanan seperti ini, inilah perlunya kita melakukan transformasi digital secara penuh. Karena dengan melakukan transformasi digital secara penuh, verifikasi data pertanahan tentunya akan menjadi lebih mudah dengan cara elektronik dan digital. Itu komentar saya, Mbak. Makasih Kak atas pendapatnya. Selanjutnya mungkin Kak Raihan mau menambahkan, Kak? Silahkan. Terima kasih, Direktur. Saya cuma menambahkan sedikit, telah banyak yang disampaikan oleh Bang Yusril. Saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang dilanggar oleh oknum itu yaitu hal yang kita ambil dari contoh dekatnya saja, yaitu dari moto dari kementerian, yaitu Kementerian ATR BPN, bahwa motonya tersebut adalah melayani, profesional, dan terpercaya. Ini sebagai semboyan penyemangat kita dan dijadikan sebagai dasar perilaku kita dan dasar untuk menjalankan visi misi. Akan tetapi, oknum tersebut menjalankannya secara terbalik, di mana mereka tidak melayani, mereka tidak profesional dalam bekerja, dan mereka tidak dapat dipercaya. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih atas pendapatnya Kak Yusril dan Kak Raihan. Saya sangat setuju nih dengan pendapat dari rekan-rekan sekalian. Hal ini tentunya sangat disayangkan ya mengenai mengingat tujuan dari manajemen ASN itu sendiri sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Selanjutnya mari kita simak video mengenai best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN ini. Silahkan Kak.
Oke, setelah menonton video tadi, apa nih tanggapan teman-teman? Mungkin Kak Ronald ingin memberikan tanggapan. Saya persilakan kepada Kak Ronald. Baik, terima kasih Rizky. Menurut saya di latar dapat kita lihat penerapan manajemen ASN sudah sangat baik, terutama dengan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, di mana dengan aplikasi tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah. Sentuh Tanahku juga memberikan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan beserta simulasi biaya sehingga masyarakat dan dapat memprediksi besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan tanahnya. Hal tersebut sangat menunjukkan smart ASN dengan menggunakan teknologi yang baik sehingga memudahkan masyarakat dan juga sesuai dengan core value ASN, khususnya di label orientasi pelayanan dan adaptif. Mungkin begitu pendapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Makasih Kak Ronald. Sepertinya Kak Sari ingin menambahkan nih. Saya persilakan kepada Kak Sari. Ya, terima kasih Kak Rizky. Saya sangat setuju dengan pendapat dari Bang Ronald tadi mengenai aplikasi Sentuh Tanahku ini. Menurut pendapat saya sendiri, berdasarkan video tadi, bahwa aplikasi layanan Sentuh Tanahku ini merupakan hasil transformasi digital di Kementerian Agraria Tata Ruang yang sangat memudahkan masyarakat untuk mengecek pengurusan berkas dan pengecekan sertifikat. Aplikasinya pun dapat diakses dimanapun, serta aplikasi ini juga menyajikan fitur informasi persyaratan pengurusan pelayanan beserta simulasi biaya. Aplikasi ini juga menyajikan fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah belum terdaftar sebagai persil bidang tanah, dan bisa diperiksa pada fitur lokasi bidang tanah. Aplikasi Sentuh Tanahku ini sangat sesuai dengan penerapan Smart ASN. Itulah pendapat saya kembalikan kepada saudara moderator. Makasih Kak Sari. Nah, betul sekali nih apa yang dibilang Kak Ronald dan Kak Sari. Karena tujuan dari Smart ASN untuk menciptakan good governance yang membuat ASN lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman atas penyampaiannya. Semoga kita sebagai calon penerus bangsa bisa memberikan contoh ASN yang menerapkan manajemen dan Smart ASN yang baik sehingga membawa kebaikan untuk instansi kita, yaitu ATR BPN. Sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Melayani profesional terpercaya. Melayani profesional terpercaya.